الذي وإليك المشتكى وأنت المستعان يا حنان يا منان اللهم إننا بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الله أنت الأحد أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونصرنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم صدق الله العظيم ثم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Haibatul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahandaku jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan berlalu dari detik berubah menjadi menit, menit pun berubah menjadi jam, jam pun berubah menjadi hari, pekan, bahkan bulan, bahkan tahun. Tidak terasa hari ini kita sudah berada pada bulan Rabiul, yakni sama kita tahu di dalam bulan Rabiul ini adalah lahir manusia agung, manusia paling mulia. Kalau bukan karenanya Allah tak akan ciptakan dunia, Allah tak akan ciptakan kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dari surga alaihissalam, dan ketika itu Nabi Adam bertobat mohon ampun kepada Allah, tapi lama taubat Nabi Adam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu hal yang membuat taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kapan? Ketika Nabi Adam alaihissalam bermohon kepada Allah dan bertawasul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermohon Nabi Adam, ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad, ampunkan segala kesalahanku. Maka satu dosa Nabi Adam adalah ketika Allah memerintahkan Nabi Adam hidup di surga bersama istrinya, tetapi hanya satu kata Allah, Adam, jangan engkau dekati apalagi sampai engkau makan. Sampai hari ini buah itu kita kenal dengan buah khuldi, tetapi itu tak dapat dijalankan oleh Adam alaihissalam. Allah murka, Allah marah, Allah turunkan Adam beserta isinya ke dunia ini. Lama dosa taubat Nabi Adam itu tidak diterima oleh Allah. Tetapi satu hal, taubat Nabi Adam diterima ketika Nabi Adam bermohon dengan nama Muhammad. Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, kenapa engkau bermohon kepada nama Muhammad? Tahukah engkau siapa itu Muhammad? Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, tapi Allah mau kasih tahu dengan orang yang mau tahu dan yang tak mau tahu. Lalu apa kata Adam? Ya Allah, aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Aku enggak tahu makhluk apa itu Muhammad. Tapi ya Allah, enggak akan mungkin ketika engkau tiupkan roh di dalam jasadku, wa rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam. Aku tengok di dinding-dinding arasy,
namamu bersandingkan dengan nama Muhammad. Aku tidak tahu siapa itu Muhammad, tapi rasanya gak akan mungkin kalau Muhammad itu tidak makhluk mulia, karena dia bersandingkan dengan namamu. Maka dengan kemuliaannya ampunkan dosa dan kesalahan. Sebelum diciptakan Nabi Muhammad, nur nama Muhammad sudah ada di arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita kenal namanya, dia orang yang menentang ajaran Rasulullah. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab orang yang tak senang dengan dakwah Rasulullah. Bahkan di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi pernahkah kita tahu setiap hari Isnin atau hari Senin Allah meringankan azab kubur bagi Abu Lahab? Kenapa? Karena Abu Lahab pernah satu hari dia senang dan gembira lahirnya Rasulullah SAW. Allah ringankan. Apalagi kita jamaah Jumat Haibatul Islam tidak hanya senang satu hari, melainkan hari ini kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak lain adalah berkat perjuangan Rasulullah SAW. Hampir 15 abad sudah Rasulullah meninggalkan kita, tetapi ajarannya sampai hari ini masih terus ada di muka bumi Allah. Dia tak punya Instagram, dia tak punya Facebook, dia tak punya YouTube, tapi sampai hari ini followers terbanyak di dunia sejagat raya ini adalah Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang yang sempat berjuang melihat menatap Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah seorang Arab Badui datang kepada Umar bin Khattab ingin bertanya bagaimana akhlak Rasulullah. Lalu ditanyalah oleh seorang Badui tadi, wahai Umar, bagaimana adab, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ketika ditanya oleh Arab Badui tadi, Umar bukan menjawab melainkan menangis sejadi-jadinya. Karena ketika itu Rasulullah masih baru meninggal. Datang Arab Badui ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah. Umar ditanya, Umar yang keras. Bahkan Umar, saking hebatnya Umar, ada setan, ada iblis jalan yang dilalui sama Umar. Setan itu minggir saking takutnya melihat Umar. Begitulah kehebatan karisma daripada Umar bin Khattab. Tetapi dia menangis ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu apa kata Umar? Arab Badui, jangan tanya aku, tanyalah kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah orang yang pertama sekali mengumandangkan azan. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Pertama sekali dibangun adalah masjid, dan pertama sekali ada sholat Jumat. Mulai Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, 13 tahun di Makkah, tinggal di Madinah 10 tahun. 13 tambah 10 tambah Rasul diangkat menjadi Nabi 40 tambah 10 50 tambah 13 63. Maka sepakat hari ini para ulama Rasulullah meninggal untuk usia pada 63 tahun. Maka ketika sampai di Madinah, Bilal lah yang mengumandangkan azan pertama sekali di kota Madinah atau Yasrib. Maka ketika itu datanglah Arab Badui dan bertanya kepada Bilal, Bilal, coba jelaskan kepadaku akhlak Rasulullah. Tidak hanya Umar, Bilal pun ditanya hal yang serupa. Dia menitikkan air mata, menetes air mata di pipi. Tak sanggup dia menceritakan akhlak Rasulullah SAW. Lalu pesan Bilal, jamaah Jumat yang berbahagia, wahai Arab Badui, jangan tanya aku, kata Bilal. Coba engkau tanya kepada Ali. Tanyalah kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Namanya kita baca setiap datang bulan Ramadan, setiap malam tarawih. Al-Khalifatur Rabi, Amirul Mukminin, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Lalu bertanyalah Arab Badui kepada Ali, Ali, coba jelaskan kepadaku akhlak Rasulullah SAW.
Ali tak menjawab. Ali malah bertanya balik kepada Arab Badui. Apa kata Ali? Wahai Arab Badui, coba ceritakan kepada aku tentang keindahan dunia. Dia bertanya, coba jelaskan kepadaku akhlak Rasulullah. Ali bertanya balik kepadanya, coba jelaskan kepadaku bagaimana keindahan dunia. Lalu apa kata Arab Badui tadi? Bagaimana aku bisa menjelaskan tentang keindahan dunia? Dunia begitu sempurna, dunia begitu lengkap, aku tak bisa menjelaskannya. Begitulah engkau bertanya kepadaku, bagaimana aku bisa menjelaskan akhlak Rasulullah? Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka hari ini kalau orang saat bingung mencari figur yang paling hebat, jangan pernah sungkan, lihatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini di saat orang-orang bingung mencari pemimpin, carilah pemimpin agaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat-saat ketika malaikat maut hendak mencabut rohnya, datanglah malaikat menyerupai orang yang sangat ganteng. Dan ketika itu bertanya malaikat maut, wahai Muhammad, apakah engkau siap? Allah memerintahkan kami untuk mencabut nyawamu. Lalu apa kata Rasulullah? Aku siap, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya anaknya Fatimah, wahai ayah, siapa yang datang tadi ayah? Siapa yang datang barusan ayah? Lalu dengan nada yang pelan dan sedih, apa kata Rasulullah? Wahai putriku, yang datang tadi adalah malaikat maut yang akan memutuskan, yang akan memisahkan nikmat dunia, yang kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatimah tak kuasa mendengar apa yang dikatakan oleh ayah andanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hari itu Rasulullah akan dicabut nyawanya. Manusia agung kekasih Allah dicabut nyawanya. Lalu apa dikatakan oleh malaikat maut? Aku tak sanggup wahai Muhammad melihatmu merasakan merintih sakit. Sakit rasa sakaratul maut agaknya seperti kambing yang hidup dikuliti hidup-hidup. Bahkan dalam riwayat yang lain seperti mata kail pancing yang tajam dimasukkan ke dalam kulit yang basah, ditarik spontan, atau seperti pedang yang ditebas di tempat yang sama beratus kali. Sakitnya rasa sakaratul maut, maka dicabutlah dari ujung kaki sampai ujung lutut. Apa kata Rasul? Wahai Jibril, apakah rasa sakit ini akan dialami oleh umat-umatku? Jangan berikan rasa sakit ini kepada umat-umatku. Membilangkan kita hari ini bilangkan sama Nabi, berikan rasa sakit ini semuanya untukku, agar umatku tak merasakan rasa sakit itu. Lalu apa kata Jibril? Gak bisa Muhammad, umatku pasti merasakan. Dia ingat kepada kita umatnya, pedihnya sakit sakaratul maut, dari lutut masuk ke pusat sampailah ke gor-gor tenggorokan, meninggal dunia, wafat, sedih. Bahkan sahabat Rasulullah tidak terima Rasulullah pergi meninggalkan mereka. Maka sampai hari ini yang menjadi petunjuk, yang menjadi pegangan umat Islam, apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih. Dua perkara yang aku tinggalkan, kata Rasulullah, kalau kalian berpegang kepada yang dua ini, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Maka hari ini pilihlah jalan, ada jalan hitam, ada jalan putih, ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Semua kita bisa memilih jalan yang mana yang mau kita pilih. Tetapi semua itu akan ada balasan, akan ada hukuman. Orang
yang taat dan patuh mengikut kepada jalan putih, maka surgalah balasannya. Dan siapa yang mengikut kepada jalan bengkok, jalan hitam, jalan tak benar, jalan tak bagus, maka nerakalah tempatnya. Semua ada di kita, semua ada di kita. Kalau bukan kita yang menentukannya, siapa lagi? Maka ditanyalah istri Rasulullah, ya Aisyah, ya Khadijah, ma akhlaqur Rasul? Apa itu akhlak Rasul? Istri Nabi mengatakan, akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Maka janganlah kita menjadi orang tua 5 anak kita, bahkan lebih. Kita nggak bisa dijadikan contoh untuk anak-anak kita. Banyak hari ini orang tua 5 anaknya, 3, 4 bahkan lebih. Kalau memberikan contoh jago luar biasa, tapi mereka sulit dijadikan contoh. Maka jadilah orang tua yang senantiasa bisa dijadikan contoh untuk anak-anak kita. Karena tugas kita yang paling penting hari ini adalah bukan kita sholat, zakat, puasa, haji, tetapi ada pokok paling penting adalah bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita 20, 30 tahun yang akan datang. Apakah anak kita akan menyembah Allah? Apakah anak kita akan tetap sama keyakinannya kepada kita? Maka hari ini banyak kita tengok orang menggadaikan akidahnya, orang meruntuhkan akidahnya. Ketika kapan? Ketika jabatan itu berpihak di pundaknya, ketika dia diangan-angankan kebahagiaan, kekayaan yang menjaminkan kepadanya. Padahal berapa banyak hari ini orang hidup, meninggal, sadis, tetapi semua itu bergelimangan dengan harta, bahwa harta tidak menjamin segalanya. Maka hidup adalah bukan kita bisa memiliki segalanya, tapi adalah bagaimana kita bisa mensyukuri segala keadaan yang datang kepada kita. Seorang kuli jangan pernah engkau bandingkan rezekimu dengan seorang PNS. Seorang buruh kasar jangan pernah kau bandingkan profesimu dengan orang lain. Karena rezeki singa takkan pernah tertukar dengan rezeki kucing. Dan sebaliknya, Allah telah mengatur itu. Yang paling jadi acuan untuk kita adalah rezeki bukan dihitung dari banyaknya, tapi dihitunglah dari berkahnya. Untuk apa kita peras keringat banting tulang pagi, petang, siang, malam, tetapi waktu kita dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, waktu kita gak ada. Maka hidup ini adalah yang paling penting. Bagaimana kita bisa menikmati, menanamkan rasa syukur di dalam hati kita dengan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan yang baik untuk kita. Maka hidup kita yakinlah akan menjadi hidup yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahdil muhtadin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na 'anil ghala' wal waba' wal fahsya
والربا والزنا والمنكر خاصة إلى جماعتنا جماعة صلاة الجمعة في المسجد هيبة الإسلام يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله